Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja power bank. Saya akan menjelaskan secara studi literasi tanpa menjelaskan secara prakteknya karena saya tidak mempunyai alat. Kalian pasti udah tahu kan power bank? Nah, power bank ini biasanya digunakan untuk men-charge atau mengisi ulang daya dari ponsel maupun laptop. Power bank ini ternyata merupakan salah satu contoh alat listrik DC atau alat listrik yang arusnya searah. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara kerjanya dari power bank? Power bank sendiri tersusun atas baterai dan rangkaian sebagai pengatur listrik ketika power bank diisi atau ketika power bank digunakan untuk mengisi ponsel kalian. Apa sih arti mAh di power bank? mAh ini memiliki kepanjangan dari miliampere per hour. Jadi makin besar mAh-nya, makin besar juga energi listrik yang disimpan dan lebih tahan lama. Lebih tahan lamanya power bank ini juga tergantung dari merek power bank sendiri. Kemudian, bagaimana cara membuat power bank? Cara membuatnya, yang pertama ada bahannya, yaitu 4 buah baterai atau lebih, kabel atau housing atau tempat baterai. Nah, kita akan membuat 4 baterai ini dari ukuran 3,7 volt dan 400 mAh menjadi 7,4 volt dan 8400 mAh. Lalu, bagaimana dengan rangkaian baterainya? Rangkaian baterai di dalam power bank yang akan dibuat, yaitu disusun secara seri dan disusun secara paralel. Kenapa disusun secara seri? Nah, disusun secara seri ini ditujukan untuk menaikkan tegangan yang tadinya dari 3,7 volt menjadi 7,4 volt, sesuai dengan kaidah hukum Kirchhoff. Kenapa disusun secara paralel? Disusun secara paralel ditujukan untuk menaikkan arus yang tadinya dari 4.200 mA menjadi 8.400 mA. Lalu, bagaimana cara power bank menyimpan energi listrik? Atau bagaimana proses penyimpanan energi listrik ketika power bank di-charge? Yap, ini ada skema dari pengecasan atau pengisian ulang power bank. Jala-jala ini misalnya kayak itu colokan di rumah kalian. Jala-jala ini memiliki 220 volt yang nanti akan diubah dari AC ke DC dengan 5 volt melalui USB. Nah, USB ini nanti akan mengantarkan energi listrik ini ke dalam power bank, dan di dalam power bank ini akan dirubah lagi dari DC to DC converter 5 volt ke 3,7 volt atau ke ukuran kapasitas power bank itu sendiri. Yap, itu adalah cara power bank menyimpan energi listrik. Kemudian, bagaimana cara power bank menyalurkan energi listrik atau bagaimana proses penyaluran energi listrik ketika kita men-charge HP kita menggunakan power bank. Ini adalah skema ketika kita men-charge HP kita ke power bank. Yang tadinya dari 3,7 volt di dalam power bank ini akan diubah lagi oleh power bank dari DC ke DC ke 3,7 volt ke 5 volt. Kemudian di kabel USB nanti akan dirubah lagi dari DC ke DC dari 5 volt ke 3,7 volt atau sesuai dengan kapasitas keperluan dari HP kita sendiri. Nah, HP zaman sekarang juga sudah cukup bagus teknologinya. Jadi ketika ponsel baterai kita sendiri itu penuh, nanti akan menyelesaikan atau tegangannya dapat berhenti secara otomatis. Terima kasih sudah menjelaskan penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.